Di fishing itu memang berat, jam kerjanya nggak teratur ya. Seberat-beratnya kerjaan di darat itu adalah seringan-ringannya kerjaan di laut. Jadi sebelum teman-teman mengikuti ujian EPS Topik, diharapkan untuk medical check up terlebih dahulu jauh-jauh hari ya. Anda calon pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan, kaget dengan pengumuman pendaftaran yang tiba-tiba muncul. Ini solusi untuk kita bersama, yaitu mempersiapkan yang tadinya terbengkalai. Yuk, semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki, semangat perbanyak kosakata, materi, dan semua yang kita perlukan untuk mendukung lolosnya ujian EPS Topik 2025, dan yakinkan 2026-2027 Anda sudah sampai di Korea Selatan untuk bekerja. Begini caranya, simak ya, jangan sampai di skip, tonton terus, cari di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cari di Channel bersama saya Didi Dermayu. Di video kali ini Didi bakal sedikit berbagi tips untuk sobat migran semuanya yang berencana mau ke Korea Selatan, sudah lama menunggu pengumuman pendaftaran dan kali ini sudah terbit dan sudah diumumkan waktu dan tanggalnya, dan teman-teman sobat migran semuanya tinggal menyiapkan pemantapan materinya, penguasaan kosakatanya sudah seberapa banyak, tata bahasanya bagaimana, dan babnya sudah rampung apa belum. Nah, untuk teman-teman yang fishing, perbanyak lagi kosakata tentang alat-alat fishing ya, terutama yaitu di kapal, di tambak, di tempat kerja lainnya kayak di jaringan juga ya, kayak semacam jaring, pancing kayak gitu ya. Banyakin kosakata itu, terus tata bahasanya juga sedikit-sedikit dipelajari. Kosakatanya kalau bisa satu hari targetkan 50 kosakata teman-teman. Perbanyak lagi ya. Semakin kita perbanyak semakin mudah nanti mengerjakan soalnya. Yakin itu ya. Terus untuk yang manufaktur juga, jadi perbanyak juga yang kosakata manufakturnya ya, kayak di tempat kerja nih, kayak gini ya, kayak di tempat kerja kayak gini, mesin-mesin kayak gitu. Pastikan teman-teman sudah perbanyak kosakata tentang bidang manufakturnya untuk mempermudah pada saat teman-teman mengerjakan soal-soal di ujian EPS Topik kali ini. Dan satu lagi, teman-teman harus menjaga kesehatan. Ini kunci untuk teman-teman bisa berangkat ke Korea Selatan, yaitu menjaga kesehatan adalah kunci kesuksesan untuk bisa bekerja ke Korea Selatan. Kenapa sih? Ya jelas, karena salah satu syarat untuk bisa bekerja ke Korea Selatan adalah fit to work pada saat medical check up. Nah, disinilah teman-teman, selain teman-teman harus disiplin, sobat migran semuanya, selain disiplin menghafal kosakata, belajar soal, terus belajar mengerjakan soal maksudnya, terus juga banyak-banyak menonton drama Korea, banyak-banyak mendengarkan lagu-lagu K-pop ya untuk masukan kosakata. Teman-teman migran juga harus menambah jam olahraganya. Maksudnya bukan menambah jamnya panjang, tapi konsistensinya maksudnya ya, yang tadinya cuman 1 bulan sekali, sekarang sering gitu loh, kuantitasnya kayak seminggu sekali atau 3 hari sekali lari kayak gitu. Kenapa? Karena itu nantinya akan menjadi modal teman-teman untuk bisa konsentrasi pada saat mengerjakan soal. Yang pertama, yang kedua, kekuatan fisik teman-teman secara tidak sadar akan meningkat secara otomatis ya, kalau teman-teman perbanyak lari, apalagi kalau misalkan teman-teman lari pada saat terik siang hari ya, itu akan menambah kekuatan fisik teman-teman, terutama untuk yang di fishing ya. Karena apa teman-teman? Di fishing itu kerjanya berat ya. Kemarin juga ada yang nanya inbox di Messenger Facebook itu, Bang, bener gak sih katanya kerja di fishing itu berat ya? Jadi gini teman-teman, di fishing itu
memang berat, jam kerjanya nggak teratur ya. Terus ada yang mengatakan gini, seberat-beratnya kerjaan di darat itu adalah seringan-ringannya kerjaan di laut. Jadi seringan-ringannya seberat-beratnya seberat-beratnya pekerjaan manufaktur itu adalah seringan-ringannya pekerjaan orang fishing kayak gitu. Nah, jadi ini bukan untuk mendiskriminasikan manufaktur, bukan, tapi untuk menguatkan teman-teman yang pekerja fishing kayak gitu. Jadi menguatkan mental kayak gitu teman-teman, membangun mental. Jadi jangan sampai kita setelah sampai di Korea Selatan ini kaget dengan jam yang tidak teratur, lemburan yang tidak dibayar, terus juga ini salah satunya Didi sendiri di fishing tapi ditempatkan di pabrik ya kayak gini. Tadi pagi berangkat jam 8 dan pulang break makan siang ya, karena di Korea itu tidak ada walaupun puasa juga diwajibkan pulang makan siang gitu loh, karena yang lain juga ada beberapa negara lain juga kita nggak makan siang gitu kan, walaupun kita nggak makan siang mereka makan siang gitu maksudnya. Nah jadi di situ berangkat lagi teman-teman, sorenya berangkat lagi sampai dengan jam 3 sore pulang, dan tadi barusan itu jam 8 berangkat lagi ke sini, dan ini sudah jam 10 malam hari waktu Korea Selatan. Masih nunggu 2 jam nunggu mobil ikannya datang lagi. Jadi di sini ini salah satu contoh saja. Jadi untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang mau ke fishing. Jadi bekal pertamanya lolos ujian EPS topik dengan materi, kosakata dan lain sebagainya. Kalau contekan nggak mungkin lah ya. Kalau contekan nggak mungkin. Tapi yang jelas lolos medical check up, lolos ujian dan dapat SLC, teman-teman sehat berangkat terbang ke sini, barulah di situ ujian mental yang sesungguhnya. Jadi modal utamanya itu lolos bahasa, kesehatan dan kebiasaan. Mulai dari sekarang teman-teman sebelum berangkat belajarlah disiplin terlebih dahulu di rumah ya. Belajar disiplin di rumah, terutama untuk teman-teman yang baru saja lulus sekolah dan mendaftar ke Korea Selatan, baru pertama kali untuk merantau. Teman-teman banyak-banyak pelajari bab tentang budaya dan etika tempat tinggal di lingkungan pabrik ya. Tata caranya membuang sampah. Jadi di Korea itu membuang sampah basah, sampah kering dipisah ya. Sampah basah dalam artian bumbu atau sayuran itu dipisah, terus plastik dan botol plastik dipisah juga. Jadi ada sekitar 5 macam sampah yang dibuang itu dipisah teman-teman. Jadi kalau kita yang baru datang itu akan tidak terbiasa, akhirnya nyampur di situ gitulah. Dan itu nantinya akan menjadi miskomunikasi, bahkan bisa dikatakan kalau misalkan di situ terlalu sering akan terjadi diskriminasi oleh negara lain yang menganggap pekerja migran Indonesia itu tidak tahu budaya, tidak tahu kebersihan. Jadi ini image kita yang dipertaruhkan. Jadi untuk teman-teman belajar budaya, bahasa, kebiasaan serta kebiasaan buruk yang di sana di Indonesia ditinggal, jangan dibawa ke Korea Selatan ya. Seperti apa? Seperti mohon maaf ya, kalau misalkan teman-teman yang biasa buang air di WC duduk atau bahkan di jamban di WC jongkok, terus di sini tuh rata-rata kebanyakan WC duduk. Jangan jongkok di WC duduk ya, jangan jongkok di WC duduk. Ini banyak sekali yang yang terjadi, termasuk di tempat saya juga. Ini banyak sekali. Nggak tahu di situ kebiasaan di kampung entah gimana gitu loh. Tahu-tahu kalau dibersihkan lagi nggak masalah. Jadi pada saat orang lain mau pakai harus bersihkan dulu. Itu yang sangat-sangat mengganggu sekali ya. Kalau misalkan itu dilihat oleh sajang langsung, pasti akan dimarahi. Semua yang dimarahi itu semua, bukan 1-2 orang. Jadi kalau teman-teman di fishing maupun di manufaktur, ini perlu sekali teman-teman adaptasi. Sebelum di Korea Selatan, teman-teman harus belajar rapi, belajar disiplin ya, belajar membawa diri kayak gitu. Ingat, kita ini orang Indonesia yang selalu punya prinsip
di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu salah satunya untuk menyiapkan teman-teman tentang kedisiplinan juga, karena di Korea Selatan itu sangat-sangat disiplin. Terus satu lagi, jangan biasakan teman-teman ngaret ya, karena di Korea Selatan itu minimal teman-teman harus standby di tempat kerja itu 30 menit sebelum pekerjaan dimulai. Jadi kalau teman-teman yang biasa, ya nanti juga dipanggil kayak gitu, jangan bawa kayak gitu, nanti bakal nyusahin senior kalau ada seniornya ya, bakal nyusahin senior, atau bisa nanti akan sering kena marah kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga ini mohon diinget-inget gitu loh untuk yang baru-baru ini, karena di sini sudah banyak sekali orang baru atau anak baru yang melakukan kesalahan, kita yang lama gitu yang dimarahin ya, kita yang lama yang dimarahin. Jadi jangan sampai yang baru-baru ini ya terkesan jorok lah gitu ya. Ini pesan saja untuk teman-teman untuk bisa membawa diri dan memperbaiki diri gitu loh. Nah, terus untuk yang lainnya, teman-teman banyak-banyak konsumsi makanan bergizi. Kalau misalkan teman-teman yang punya kebiasaan minum minuman alkohol, stop dulu. Rokok juga kalau bisa stop dulu. Untuk perokok berat, perokok aktif, Anda bisa lolos ya, Anda bisa lolos kerja ke Korea Selatan dengan catatan Anda lolos pada saat medical check up. Jadi kalau misalkan Anda tidak lolos medical check up, itu berarti ada masalah, ada penyakit di dalam tubuh Anda. Walaupun Anda perokok berat, perokok aktif, kalau badan Anda sehat, tidak ada masalah dalam paru-paru, tidak ada masalah dalam kesehatan, dijamin fit dan lolos medical check up dan bisa kerja ke Korea Selatan. Buktinya sudah banyak yang bekerja ke Korea Selatan, perokok aktif, perokok berat, semacam saya pun dulunya perokok aktif ya. Itu hanya berusaha berhenti beberapa bulan sebelum berangkat. Jadi alhamdulillah sudah nyampe sini lagi teman-teman. Terus tips lagi untuk teman-teman yang mempunyai penyakit HBsAg, penyakit kuning ya, dengan kadar tertentu itu tidak diperbolehkan untuk bekerja ke Korea Selatan atau akan hasilnya unfit to work ya. Terus satu lagi HIV/AIDS, sipilis. Nah, terus ini akan menjadi catatan penting yang punya plek paru-paru, TB paru juga teman-teman harap memperhatikan. Jadi catatan di garis bawahi sebelum teman-teman mengikuti ujian EPS Topik, diharapkan untuk medical check up terlebih dahulu jauh-jauh hari ya. Jangan sampai teman-teman sudah capek-capek ikut ujian, udah jauh keluar modal dan lain sebagainya, akhirnya unfit to work, teman-teman nggak bisa lolos, apalagi pada saat menjelang prelim nggak lolos karena alasan kesehatan medical check up yang dulunya tidak terdetek, akhirnya terdetek pada saat prelim. Itu sangat mengecewakan sekali dan sangat-sangat disayangkan sekali teman-teman. Oke, mungkin video ini sekian dulu ya. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar proses G2G Korea Selatan, baik itu materi atau pertanyaan seputar phishing di Korea Selatan, juga bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk Anda sekali lagi, disiplin, semangat, dan konsekuen. Ingat, kita diciptakan untuk berjalan, berjuang, dan mengarungi kehidupan seperti kapal. Kapal diciptakan untuk berlayar. Kapal diciptakan untuk mengarungi gelombang. Kapal diciptakan untuk mengarungi lautan yang luas, yang ombaknya besar, yang anginnya besar, kadang menemui badai. Begitupun Anda, jangan sampai Anda menyerah sebelum berperang. Semangat, PMI Korea bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Dermayu. Anda bisa sukses.